teman-teman atas partisipasinya pada siang hari ini, karena sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami di acara sosialisasi kurikulum pada siang hari ini. Di acara sosialisasi kurikulum ini dihadiri oleh Bapak Eranus Yoga Kundani, SEMSI, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan sebagai pembicara pada sosialisasi hari ini. Yang tentunya didampingi juga oleh Ibu Melia Finar, selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Era dan Mbak Lia karena sudah menyempatkan waktunya untuk dapat bergabung dengan kami di sosialisasi kurikulum ini. Di sosialisasi kurikulum ini, di mana kita akan membahas ini sangat penting bagi teman-teman, maka dari itu silakan disimak baik-baik terkait kebijakan baru yang ditetapkan oleh dari universitas untuk fakultas. Dan silakan bertanya jika memiliki pertanyaan di sesi tanya jawab. Sebelum melanjutkan ke sesi Maaf Pak, ini saya sedang mau presentasi Pak. Saya akan sosialisasi Pak, kan hari ini. Ini yang jam kedua. Oh iya. Ya, kalau saya pikirannya gitu aja Pak. Tata tertib yang pertama, akses Zoom dibuka 15 menit sebelum waktu acara yang telah tertera. Yang kedua, menggunakan nama panggilan dan NIM ketika bergabung ke Zoom. Contohnya, trio_NIM. Peserta diharapkan menggunakan dress code FWB, berkerah, sopan, dan rapi. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang kelima, jika tidak berkepentingan, mahasiswa dimohon untuk mematikan mic-nya atau dalam posisi mute. Yang keenam, peserta mengisi daftar hadir melalui Bravo dan link Google Form saat ketika kegiatan berlangsung. Yang ketujuh, peserta dapat mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab dengan fitur Raise Hand yang ada di Zoom, lalu menghidupkan mic saat moderator mempersilahkan untuk maupun mengirimkan pesan melalui kolom komentar dengan format nama _NIM_pertanyaan. Yang kedelapan, peserta diharapkan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Itulah beberapa peraturan yang harus kita taati bersama demi kelancaran acara sosialisasi kurikulum pada hari ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Era untuk memaparkan kebijakan. Ya. Terima kasih Mbak Yuliana. Terima kasih juga untuk teman-teman BPMF yang membantu fakultas ya dan juga program studi di dalam melakukan sosialisasi. Nah, siang ini saya tahu teman-teman di tengah keberadaan Anda masing-masing ya, dari Indonesia Timur sampai Barat. Nah, ini kalau di Indonesia Timur sudah jam berapa ini ya? Sudah jam 4 sore ya. Wah, bentar lagi sudah mau petang di sana ya. Jadi teman-teman nanti pada saat saya menjelaskan ya, saya akan menjelaskan mulai dari landasan kurikulum 2021, kemudian aturan peralihan di dalam kurikulum 2021, kemudian MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, saya berharap nanti pada saat saya menjelaskan, jika ada pertanyaan ya berkenaan dengan bagian-bagian yang saya jelaskan, Anda bisa raise hand ya untuk langsung bertanya gitu ya. Saya tidak menunggu untuk waktu sesi bertanya, tetapi langsung saja ditanyakan supaya nanti kalau ada pertanyaan itu bisa langsung clear, jelas gitu ya. Jadi kita tidak nunggu sampai terakhir, nanti langsung aja dijelaskan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Yuliana, moderator, dimohon juga teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir supaya apa?
informasi yang diterima jelas, gitu ya, sama gitu. Jangan nanti katanya, kalau sudah katanya nanti kasihan Mbak Dina ini ya, yang di BPMF nanti kalau sudah ngomong katanya gitu, waduh ya berat ya, sudah ngomong katanya itu kayak gosip gitu kan ya, digosok makin sip ya kan gitu kan ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu langsung ke sumbernya ya, jangan kepada orang lain, apalagi nggak tahu ditanya, wah jadi kayak orang buta nonton orang buta gitu ya. Baik, nah saya akan mulai dari kebijakan kurikulum 2021. Nah, ini teman-teman supaya menjadi pemahaman kita bersama bahwa kurikulum 2021 itu bukan bukan kita yang mengusulkan, tetapi karena memang sebagai lembaga pendidikan ya yang menyediakan jasa pendidikan, itu kita selalu harus mengikuti peraturan yang ada ya. Jadi kalau peraturannya berubah ya kita ikut berubah. Jadi industri pendidikan itu termasuk yang cukup sensitif terhadap perubahan. Nah, ini kalau sudah ngomong sensitif, teman-teman langsung bilang, oh elastisitas, gitu kan ya, elastisitas, gitu ya. Nah, kita akan lihat, jadi nanti ada landasan hukum, ya, strukturnya, dan nanti saya akan langsung masuk ke prodi ya, supaya nanti teman-teman bisa langsung melihat secara teknis, dan kadang memang ini yang penting bagi Anda semua, gitu ya, mana-mana yang yang butuh kita pahami secara bersama supaya nanti pada saat Anda melanjutkan mengambil mata kuliah itu punya pemahaman yang sama ya, punya pemahaman yang sama. Baik. Nah, kita lihat yang pertama mengenai landasan hukum, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang paling dekat itu tahun 2016 itu peraturan akademik ya. Pasal 36 ini mengenai kuliah praktek, kemudian pasal 38 mengenai tugas akhir, dan Anda lihat ya, dinamis kan ya, di tahun yang sama ada perubahan pada peraturan akademik yang sama. Kemudian tahun 2020 ini ada perubahan pada Permendikbud ya, kemudian ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka tahun 2020, dan ini kan juga karena situasi pandemik ini mendorong kita semua untuk kemudian berubah ya, berubah. Jadi saya melihatnya ini blessing in disguise gitu ya. Kita didorong untuk menggunakan teknologi di dalam proses belajar, dan akhirnya kita semua berubah gitu ya dengan situasi yang sekarang. Jadi saya berharap bahwa kita tidak menyesali dengan situasi yang ada, tapi mensiasati bahkan menggunakan hal ini menjadi kesempatan yang baik gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa baca, dan saya rasa karena tadi sudah ada pertemuan pertama, saya menduga ini bahan ini sudah dikirimkan pada teman-teman. Jadi kalau kita bicara kurikulum yang whole person education, ini menginginkan supaya proses belajar itu menjadi aktif, lebih hidup, dan menghasilkan gagasan yang baik gitu. Ya, tentu budaya student learning center learning itu yang diharapkan sehingga bisa mengedepankan inovasi dan kreativitas ya. Nah, nanti silakan teman-teman baca lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, mengenai whole person education, ini berangkat dari SK Rektor ya, SK Rektor ini ya, di mana di sana ada 20 SKS wajib universitas ya. Nah, ini yang teman-teman tolong dipahami dengan baik bahwa 20 SKS wajib universitas itu yang menentukan adalah universitas, bukan kita di prodi, bukan di fakultas gitu. Karena sifatnya given, ya, maka kita di fakultas dan program studi mengikuti apa yang menjadi kebijakan universitas. Gitu, ya. Mengapa muncul ini? Karena disesuaikan dengan ini teman-teman Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengenai MBKM. Ya. Salah satu poinnya adalah bahwa di dalam pasal 18 ayat yang 3, di sana satu semester atau setara dengan 20 SKS ini pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi sebetulnya ini mirip dengan konsep shopping around, ya. Bagaimana teman-teman mengambil mata kuliah yang berbeda di luar program studi. Nah, tentu mata kuliah yang diambil ini tujuannya supaya melengkapi Anda, gitu. Ya, melengkapi apa? Ya, melengkapi keahlian yang Anda punya, gitu. Ya, contoh misalkan Anda ingin bekerja di bidang hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan gitu ya.
Maka tidak hanya ekonomi SDAL yang Anda butuhkan, tapi juga pemahaman mengenai lingkungan. Ya, misalkan kalau mata kuliah universitas ada integrasi biologi misalkan. Ini contoh saja. Nah, Anda bisa ambil itu menjadi mata kuliah yang melengkapi kemampuan Anda. Gitu. Nah, itu maksudnya semacam itu. Jadi kita perlu juga belajar mata kuliah lain yang disediakan oleh program studi lain di dalam universitas yang sama. Gitu. Nah, ini jadi maksudnya holistic education semacam itu. Ya. Nah, ini strukturnya teman-teman. Ya, struktur untuk kurikulum tahun 2021. Jadi mata kuliah wajib negara, ya, mata kuliah umum wajib negara ini 8 SKS, ya. Kemudian yang wajib universitas ini ada 20, ya. 6 SKS diantaranya itu tidak ada pilihan, ya. 6 SKS itu tidak ada pilihan. Jadi mata kuliah personality yang ini ada kaitannya dengan kewirausahaan dan mata kuliah berpikir kritis. Gitu. Kemudian mata kuliah yang berikutnya yang masuk dalam mata kuliah pilar ini adalah mata kuliah di aras fakultas dan program studi, ya. 25 aras fakultas dan 55 ini aras program studi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah praktek. Nah, ini biasanya teman-teman nyebutnya mata kuliah magang, kan ya. Nah, ini 24 SKS, jadi masih sama dengan tahun sebelumnya, kurikulum sebelumnya, gitu ya. Nah, teman-teman, supaya nanti menjadi lebih jelas, saya akan masuk saja ke penjelasan di Prodi, ya. Karena ini nanti langsung kepada aksesnya, ya, pada akses. Baik, tampilan ini sudah bisa terlihat dengan baik, teman-teman? Sudah, Pak Era. Sudah ya? Oke, makasih Mbak Yuliana. Nah, jangan bosan ya teman-teman ya, setiap kali ada penjelasan dari program studi, selalu ditampilkan visi dan misi gitu ya, supaya teman-teman ingat gitu. Nanti kalau ada survei dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas ya, LPM gitu ya, nanti pas tanya, ngerti nggak visi misi universitas gitu kan ya, ngerti nggak misi visi fakultas gitu ya, visi dan misi program studi gitu. Ada yang gitu tanya, loh Mas, kan yang ada cuma visi dan misi universitas ya, kenalnya di mana? OMB, kemudian mana lagi itu, LDKM gitu kan ya. Nah, ini supaya teman-teman juga ingat bahwa di program studi kita juga punya visi dan misi ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, tapi inilah yang nanti menjadi dasar bagi kita untuk punya profil lulusan, ya. Lulusannya adalah analis ekonomi. Nah, oleh karenanya teman-teman, ya, supaya kita bisa mencapai profil lulusan yang menjadi analis ekonomi, maka kurikulumnya seperti apa, gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan dulu prinsip aturan peralihan. Jadi teman-teman, ketika ada perubahan kurikulum, ya, tidak serta-merta bahwa ketika ditetapkan langsung diterapkan, tidak, ya. Tetapi ketika sebuah kurikulum itu mengalami perubahan, ada masa di mana kurikulum lama itu berpindah kepada kurikulum baru. Nah, kita biasa menyebutnya sebagai masa transisi, ya. Dan masa transisi itu pada umumnya dilakukan 1 tahun, ya, 1 tahun akademik, ya. Nah, Anda perhatikan yang pertama bahwa mulai tahun akademik 2021-2022, ya, program studi S1 Ilmu Ekonomi akan menerapkan kurikulum baru. Nah, ini kurikulum baru ini bukan maunya kita, tetapi kita menjalankan apa yang dimau oleh universitas, ya. Nah, penerapan kurikulum ini, ya, ini tentu akan dilakukan penyesuaian, ya. Siapa yang dilakukan penyesuaian? Ya, angkatan 2020 dan sebelumnya. Karena kalau yang tahun 2021 pasti langsung menggunakan kurikulum baru, ya kan? Tapi kalau yang sebelumnya, nah ini perlu dilakukan penyesuaian. Nah, kurikulum 2021, ya, ini tujuannya apa tadi? Yang berbasis person tadi, ya. Nah, tentu di sini kami di program studi berupaya supaya dampak yang merugikan itu diminimalkan. Ya, artinya selalu kamu berpikir bahwa jangan sampai mahasiswa dirugikan.
karena adanya perubahan kurikulum. Kurang lebih semacam itu. Ya. Nah, yang berikutnya di dalam prinsip aturan peralihan ini bahwa mahasiswa itu bisa memutuskan menghapus mata kuliah dari kurikulum sebelumnya yang tidak disajikan lagi. Jadi kalau misalkan di kurikulum baru tidak disajikan lagi, Anda boleh menghapus mata kuliah itu. Tentu mengikuti peraturan akademik tahun 2016 pasal 11 ya. Anda bisa lihat di sana ya, mata kuliah yang dihapus ini bisa dilakukan sebelum yudisium. Ya, maksudnya yudisium itu kan kalau Anda ujian TA atau mungkin TA publikasi sebelum diumumkan lulus, nah itu bisa dihapus. Tapi kalau sudah diumumkan lulus tidak bisa karena sudah dikunci ya gitu ya. Kemudian penghapusan mata kuliah ini diperbolehkan sepanjang mata kuliah itu tidak bersifat wajib dan tidak mengganggu syarat kelulusan. Jadi teman-teman, kalau mata kuliah itu wajib fakultas, ya tidak boleh dihapus. Ya, kalau nilainya jelek, ya diulang. Gitu. Ya, dan ini tidak mengganggu syarat kelulusan. Ya. Kemudian penghapusan mata kuliah baru bisa dilakukan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan jumlah SKS minimal kelulusan. Ya, jadi kalau minimal kelulusan berapa sih? 144 ya. Nah, itu Anda baru bisa melakukan. Artinya apa toh? Bahwa mahasiswa itu jangan sampai terganja kelulusannya karena SKS minimalnya nggak terpenuhi. Ya, jadi minimal harus 144. Ya, mata kuliah shopping around bisa dihapus. Nah, tentu ya dengan catatan tidak menyebabkan jumlah beban studi di bawah 144 SKS. Ya, minimal 144. Lebih boleh, kurang jangan. Ya, nah caranya bagaimana? Tentu mengajukan permohonan penghapusan ke sekretaris program studi ya. Jadi nanti kalau Anda mau menghapus jangan ke Mbak Dina, jangan ke BPMR, jangan ke sekretaris program studi ya. Jangan curhat di IG-nya mahasiswa ya. Sambat di Facebook, saya mau menghapus mata kuliah ya. Nggak ngerti lah ya. Langsung ke sekretaris program studi ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa ketika nanti diberlakukan kurikulum yang baru, maka ya bagi teman-teman mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah dengan status lulus, semua mata kuliahnya tetap diakui. Ya. Nah, prinsip ini tujuannya supaya tidak merugikan mahasiswa. Gitu. Jadi kalau sudah ngambil mata kuliah yang sebelumnya nilainya lulus, ya atau memenuhi syarat nilai ditetapkan, maka ini menjadi bagian dari kurikulum baru. Ya, tidak kemudian nggak sama berarti nggak berlaku, tidak. Ya, kalau sudah lulus tetap diakui. Ya, ini tujuannya tidak merugikan mahasiswa. Ya, kemudian bagaimana dengan mahasiswa yang sudah dapat 130 SKS? Ya, ini yang saatnya mau tulis tugas akhir. Ya, nah khusus mahasiswa yang telah memperoleh SKS lebih dari 130. Maka bisa mengambil mata kuliah tugas akhir dengan kode lama, ya, yaitu 9 SKS. Teman-teman perhatikan, nanti ada mata kuliah tugas akhir yang SKS-nya tidak 9 tapi 6 SKS. Itu, ya. Nah, ini bagi teman-teman yang tahun 2021, 2022, tahun akademik 2021-2022, kalau Anda sudah dapat 130 SKS, artinya sudah dapat loh ya. Belum lagi ngambil loh ya, tapi sudah dapat, maka Anda bisa pakai kode lama 9 SKS. Dan Anda diberi batas penyelesaian di tahun akademik 2021-22. Artinya apa? Sampai semester antara. Nih, semester antara. Jadi waktunya berapa semester itu? 3 semester. Ya. Semester ganjil tahun 2021-22, semester genap tahun 2021-22, dan semester antara 2001-2022. Kalau lebih dari waktu yang diberikan, maka nanti mengambil tugas akhir dengan kode baru, ya, yaitu 6 SKS. Gitu. Jelas ya teman-teman ya? Jadi kalau Anda sudah dapat 130 SKS, maka bisa mengambil tugas akhir dengan kode lama 9 SKS. Tapi kalau misalkan Anda kemudian sampai tahun 2021, 2002 TA-nya ini belum selesai, maka nanti kodenya pakai kode yang baru. Jelas ya? Nah, masa transisinya yaitu sepanjang tahun akademik 2021-22. Jadi waktunya 1 tahun.
Itu, ya. Ada 3 semester, semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Nah, ini tolong teman-teman perhatikan dengan sungguh. Kalau nanti Anda berencana mengulang, ya, berencana mengambil TA, ya. Ini terutama yang angkatan 2017 ya. Nah, tolong perhatikan ini, ya, supaya jangan sampai kemudian tahu-tahu sudah lewat masa peralihan Anda baru ngeh, gitu, baru sadar, ya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai pada bagian ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand. Ada tidak? Cukup jelas ya? Nah, kalau Anda cukup jelas, bisa acungkan jempol. Nah, supaya saya juga bisa melihat bahwa teman-teman cukup jelas. Nah, bisa silakan acungkan jempolnya. Tidak harus hidupkan video ya. Nah, pokoknya acungkan jempol. Ini berarti menunjukkan bahwa Anda ini menyimak dengan baik. Gitu. Ya, oke, terima kasih bagi teman-teman yang merespon. Ya, karena ini kan programnya teman-teman mahasiswa sendiri loh ya, dari BPMF loh ya. Nah, jadi kalau ini programnya temanmu nggak direspon dengan baik ya, ya kebangetan gitu ya, kebangetan. Oke, baik. Yang berikutnya ini ya, yang berikutnya berkenaan dengan, nah ini pemenuhan kekurangan SKS ya. Jadi pada saat nanti kita masuk ke kurikulum yang baru, tolong teman-teman perhatikan baik-baik. 144 itu diperoleh dari mana saja. Nah, tentu ada prioritasnya, ya. Ada prioritasnya. Yang pertama adalah mata kuliah PBMT. Mata kuliah Pasak Bumi Mutu, ya. Mata kuliah yang menjadi core-nya kita di program studi ilmu ekonomi. Nah, kalau kurikulum sebelumnya ada 11 mata kuliah. Nah, kalau yang baru sekarang 10 mata kuliah. Ya, ada 1 mata kuliah yang tidak muncul lagi di kurikulum baru. Nah, ini wajib ambil dengan nilai minimal C. Ingat ya, C. Kalau CD itu berarti bukan C, ya. Kalau CD berarti coba didalami lagi, gitu ya. Coba diulang, gitu ya. Coba dijalani kembali, gitu ya. Jadi CD tidak sama dengan C ya teman-teman ya. Karena ada mahasiswa itu yang nakal. Loh, saya udah dapat CD, Pak. Kan ada C-nya. Oh, bukan masalah ada C-nya. CD itu berarti kurang dari C, ya. Berarti belum lulus. Harus diulang. Ya. Nah, kalau semua mata kuliah PBMT Anda sudah lulus, ya. Anda masih mengambil kurikulum lama yaitu 11 SK, semuanya diakui. Ya, semuanya diakui. Nah, kemudian yang berikutnya yang dilihat apa? Wajib negara yang 8 SKS. Ya, wajib negara 8 SKS. Itu apa aja? Ada pendidikan agama Kristen, Pancasila, kemudian kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Wajib, ya. Ini harus ada, ya. Nah, kalau itu sudah ada, yang di bawah adalah mata kuliah bersama fakultas. Ya, mata kuliah wajib bersama fakultas. Ya. Semua yang sudah diambil nilainya lulus, semua tetap diakui. Ya. Kemudian mata kuliah tugas akhir, mata kuliah program studi, nah baru selanjutnya ada mata kuliah praktek dan MDU universitas. Ya. Nah, yang di bawah ini tidak bisa menggantikan yang di atas, teman-teman. Contoh misalkan, mata kuliah praktek menggantikan mata kuliah apa namanya? Fakultas, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena prioritasnya dari sini, dari yang A sampai ke G. Ya. Jadi yang ini wajib diambil, harus lunas. Ini juga begitu, ya, sampai ke bawah. Nah, nanti totalnya berapa? 144 SKS. Nah, ini yang benar, ya. Minimalnya 144. Pak, kalau lebih gimana? Ya nggak apa-apa. Ya. Saya dulu waktu kuliah juga lebih dari 144 gitu, karena saya ingin tahu beberapa hal di luar apa kalari yang saya punya gitu ya, saya belajar yang lain juga ya. Ini ya teman-teman ya, jelas untuk bagian ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jadi saya step by step ya, kalau ada pertanyaan silahkan langsung raise hand kemudian tanya gitu ya, supaya jangan nanti sampai di belakang baru tanya nanti lupa gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan.
Nah, sekarang kita lihat perbandingan dua kurikulum, ya. Ini saya tuliskan yang 2020 sama 2021, ya. Nah, kalau yang 2020 mata kuliah bersama ARAS Universitas sama ya 8 SKS, gitu ya. Kemudian ada mata kuliah wajib universitas. Nah, ini yang 6 ini terdiri dari 2 mata kuliah, ya. Mata kuliah personality dan mata kuliah berpikir kritis, ya. Nah, di sini belum ada ini mata kuliah yang kurikulum yang lama belum ada, ya. Kemudian mata kuliah ARAS fakultas dan program studi, kalau Anda perhatikan, yang fakultas ini berkurang ya, tadinya 35 jadi 25 gitu. Kenapa? Karena ada sebagian yang dipakai untuk mata kuliah ini SKS-nya. Ya. Nah, di program studi kami berupaya supaya jumlahnya tetap. Nah, supaya kita tidak kehilangan penciri program studi. Ya. Mata kuliah tugas akhir sama 12, masih sama ya. Nah, kemudian mata kuliah universitas yang pilihan, ya, wajib tapi pilihan. Saya nggak tahu ini istilahnya gimana ya, wajib tapi pilihan. Ada 14 SKS, ya. Jadi kalau Anda perhatikan 14 tambah 6, nah ini yang 20 ini, 20 SKS ini, ya, 20. Nah kemudian mata kuliah lapangan 24, sama seperti sebelumnya. Nah, kalau dulu ada mata kuliah program studi yang sebanyak 10 SKS, di sini nggak ada ya, kosong kan? Ya. Nah, kami di program studi sudah berdiskusi. Mata kuliah program studi ini kami rubah menjadi mata kuliah praktek gitu. Tujuannya apa? Untuk memperkaya di sini teman-teman. Mata kuliah praktek atau mata kuliah kerja lapangan. Ya. Jadi nanti mata kuliah program studi ini ya itu menjadi bagian dari mata kuliah praktek gitu. Ya. Mata kuliah praktek dulu kan ada praktek kerja lapangan PKL. Kemudian ada call for paper ya. Kemudian ada praktek penelitian ya. Kemudian ada sertifikasi gitu kan ya. Nah, sekarang tambah lagi mata kuliah pilihan program studi yang kami jadikan mata kuliah praktek. Tujuannya apa? Memperkaya teman-teman ya dan juga tetap memberikan ciri program studi ilmu ekonomi yang nanti profilnya adalah apa? Menjadi analis ekonomi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk mata kuliah ARAS fakultas ya. Yang pertama adalah ini yang 8 SKS. Nah, ini sama teman-teman ya. Sama ya. Nanti saya boleh dikoreksi, ini namanya tidak pendidikan, tidak ada lagi agama, tapi pendidikan agama Kristen, tapi sekarang menjadi pendidikan agamawi gitu, ya. Kemudian Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Totalnya sama 8 SKS. Nah, kemudian yang tidak ada pilihan untuk mata kuliah wajib universitas ini ada 2, ada personality dan berpikir kritis, totalnya 6 SKS ini. Ya, yang tadi saya singgung bahwa ada 2 yang tidak bisa dipilih, hanya itu saja pilihannya ya, personality dan berpikir kritis ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah bersama ARAS fakultas. Nah, ini ya. Kemarin kami berdebat cukup panjang di sini ya, mata kuliah apa yang kami akan pertahankan di mata kuliah fakultas. Karena ada bagian SKS yang harus dipakai untuk mata kuliah universitas gitu ya. Nah, Anda lihat di kurikulum lama, ya, ini pengantar ilmu ekonomi ada 2 SKS. Ini ada 2 SKS. Nah, di mata kuliah fakultas untuk kurikulum baru itu sudah nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Nah, terus nanti kita belajarnya gimana, Mas Era? Nah, bahan pengantar ilmu ekonomi itu sebagian kami masukkan di mikro dan makro, ya. Jadi nanti adik-adikmu angkatan 2021 akan dapat PIE, itu kami pilih 2, ada yang di mikro, ada yang di makro. Ya. Contoh misalkan ngomong permintaan dan penawaran, ya, ngomong tentang pasar, itu kan ada di PIE ya. Nah itu nanti masuknya ke mikro. Ya. Kalau misalkan ngomong tentang 10 prinsip ekonomi, bagaimana berpikir sebagai ekonom, nah ini masuknya ke ekonomika makro, ya, di bagian awal.
Nah, nanti ada bagian yang kami masukkan ke sana, ya. Nah, kemudian perekonomian Indonesia. Nah, ini tolong perhatikan ya teman-teman ya. Perekonomian Indonesia tadinya 3 SKS, sekarang menjadi 2 SKS. Nah, ini kalau misalkan ada teman-teman yang sudah mengambil perekonomian Indonesia, kemudian di masa transisi ya tahun 2021-2022 mau ngulang, maka kami tetap akan buka kurikulum lama dan kurikulum baru. Ya. Kalau yang lama kan 3 SKS, Anda mau pilih yang mana? Mau yang lama atau yang baru? Terserah, gitu. Ya. Kalau saran saya tetap ambil yang lama. Kenapa? Supaya SKS-mu jangan berkurang. Ini kan 3 SKS nih. Pada sini kan 2 SKS. Nah, gitu. Ya. Kalau 143 sama 144 kan ya beda satu, tapi gara-gara satu yang nggak bisa bikin lulus gitu kan, eman-eman gitu ya. Jadi kalau Anda mau ulang dengan kurikulum yang lama, masanya adalah tahun akademik 2021-2022. Ya, lebih dari tahun itu, maka kami tidak akan sediakan lagi perekonomian Indonesia dengan 3 SKS. Ya, jadi kalau teman-teman mau ulang ya, saatnya ya nanti tahun akademik 2021-2022 gitu ya, jangan di luar itu gitu ya. Termasuk bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di sini tadinya 3 SKS, sekarang juga jadi 2 SKS. Sekarang Anda melihat ya, ternyata yang berkorban itu tidak hanya kita ya, tapi juga mata kuliah yang lain gitu ya. Kemudian pengantar statistika ya, jadi statistika dasar ini 2 SKS ya. Kemudian ada manajemen organisasi dan kewirausahaan. Nah, ini tadinya juga 3 SKS, sekarang jadi 2 SKS gitu. Ya. Mata kuliah metodologi penelitian. Oh, apa dihapus Pak Hera? Tidak. Kami pindah ke mata kuliah tugas akhir. Ya. Nah, itu sebabnya kemudian teman-teman kalau Anda lihat di sini ada selisih yang cukup banyak ya, sekitar 10 SKS. Ya, 10 SKS. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mau mengulang ya, ini tolong dilihat baik-baik. Ya, mau yang ngambil yang lama atau yang baru gitu. Nah, kalau Anda tidak ingin berkurang SKS-nya, ya ambil yang lama. Ya, kesempatannya di tahun 2021, 2022. Gitu ya. Baik, sampai pada bagian ini dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, jempolnya mana ya? Nah, silakan diacungkan jempolnya supaya saya yakin bahwa Anda masih menyimak. Nah, ini kecuali kalau Mbak Dina, Mbak Yuliana mesti tetap langsung acungkan jempol. Kalau nggak ada mereka ya kita nggak ada di sini ya. Om BPMF punya kerjaan kok ya. Oke, Mas Yohanes cukup jelas Mas Yohanes Krishna? Cukup Pak. Jelas ya. Saya nggak tahu ini ngantuk apa enggak karena nutupi mukanya gitu ya, masker alami ya. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya mata kuliah program studi. Ya. Kalau tadi di mata kuliah aras fakultas banyak sekali perubahan ya. Entah itu ada yang dipindah, ada yang dihapus, ada yang berkurang SKS-nya, gitu kan ya. Nah, kalau di mata kuliah program studi, nah itu yang hilang cuma satu teman-teman, mata kuliah berpikir kritis. Ya. Mata kuliah berpikir kritis ini tidak dihapus, tapi menjadi mata kuliah aras universitas. Tadi ya, yang namanya SKS di depan tadi gitu ya. Nah, supaya di sini tetap 55 maka kami sepakat di program studi mata kuliah ekonometri lanjut menjadi mata kuliah program studi. Ya. Jadi jumlahnya tetap 55 teman-teman ya. Nah, tadi ya saya sampaikan pada teman-teman di sesi 1 kenapa ya ekonometri lanjut? Nah, ini membekali teman-teman mata kuliah alat gitu ya. Supaya besok kalau Anda mau jadi analis itu alatnya semakin lengkap, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi mata kuliah ekonometri lanjut yang kami masukkan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai pada bagian ini? Cukup jelas ya? Ya, Anda langsung acungkan jempol lagi gitu ya. Ini supaya Anda nggak ngantuk. Ini sesi kedua ini agak berat memang ya, seberat badan saya gitu ya. Saya nggak tahu ini besok lagi kalau BPMF bikin acara jangan siang ya, malam gitu ya. Sekalian ditinggal tidur nanti ya. Acaranya sudah selesai, nggak pada lift semua, ternyata sudah tidur semua ya. Ini jam siang ini memang agak berat ini ya.
Nah, kemudian Anda lihat mata kuliah tugas akhir. Ya. Nah, di dalam mata kuliah tugas akhir ini, ya, ini metodologi penelitian, ya, yang tadi di mata kuliah fakultas, ya, kami pindah ke sini, ya. Kemudian ada rancangan tugas akhir, ya, 3 SKS. Nah, tugas akhirnya itu tadinya 9 SKS, sekarang menjadi 6 SKS, teman-teman. Nah, menjadi 6 SKS. Sehingga totalnya untuk mata kuliah tugas akhir tetap 12. Gitu. Ya. 3 ditambah 3 ditambah 6, 12. Metodologi rancangan tugas akhir. Nah, teman-teman yang tadi saya sampaikan, ya, yang sudah 130 SKS, ya, di masa transisi ini masih bisa ngambil yang 9 SKS, ya. Tapi kalau lebih dari masa transisi, suka nggak suka dapatnya yang 6 SKS. Ya. Jadi teman-teman yang angkatan 2017, ya. Nah, kalau Anda mau tetap dapat yang 9 SKS, ayo segera diselesaikan studinya supaya bisa dapat yang 9 SKS. Kecuali kalau Anda merencanakan lulus tahun 2022, ya. Nah, tahun akademik 2022 nanti dapatnya yang 6 SKS. Jelas ya teman-teman, ya. Jadi, ini tolong dipahami supaya nanti pas masa transisi, khususnya angkatan 2017, bisa nimbang-nimbang dengan baik gitu. Saya mau ngambil yang mana, ya? Anda sudah lebih dari 130 SKS, maka Anda ngambil yang ini, ya. 9 SKS. Jelas ya teman-teman, ya? Nah, ini kemudian mata kuliah universitas yang tadi saya sampaikan, ya, ada begitu banyak macamnya. Ya, ada begitu banyak macamnya. Nah, ini masing-masing, ya, setiap kelompok ini jumlahnya tidak sama, ya. Kalau mata kuliah pengembangan diri nanti ngambilnya 3 SKS, ya. Ilmu sosial 3 SKS, ya. Matematika dan sains 3 SKS, ya. Kemudian bahasa dan seni itu nanti 5 SKS atau 3 untuk bahasa, kemudian seninya 2 SKS. Nah, ya. Nah, nanti teman-teman, ya, kalau yang tahun 2017 kan sudah mau selesai, ya. Nah, ini mungkin tidak banyak terpengaruh dengan yang ini, ya, karena prioritasnya tadi apa? Mulai dari PBMT sudah terpenuhi. Oke, lihat yang mata kuliah apa? Universitas yang miliknya negara, 8 SKS, gitu kan, ya. Habis itu apa? Gitu. Nah, gitu, ya. Prinsipnya semacam itu. Nah, kalau tahun 2021, angkatan 2021, ini wajib ambil semua ini, ya. Ya. Nah, kemudian mata kuliah praktek tidak ada perubahan, teman-teman, masih sama, ya, masih sama. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, mata kuliah pilihan program studi, ini nanti menjadi bagian dari mata kuliah praktek, teman-teman, ya. Nah, ini yang sudah bisa kami siapkan untuk Anda. Jadi mata kuliah pilihan program studi, ya, kalau tadinya 2 SKS, sekarang menjadi 3 SKS. Ya, ini tujuannya supaya teman-teman, ya, punya pilihan yang lebih banyak lagi dibandingkan yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya kan mungkin Anda kenal magang, ya, call for paper, gitu kan, ya. Kemudian apa lagi? Sertifikasi. Nah, ini yang sertifikasi belum bisa jalan karena kita belum punya ASP. Kita lagi rintis kerjasama dengan MAPI, gitu, ya. Kemudian ada mata kuliah praktek penelitian, ya. Nah, ini kami tambah ini supaya apa? Lebih banyak pilihannya, gitu, ya, lebih banyak pilihannya, ya. Mungkin sebagian sudah ikut di independent study, ya, yang Anda dapat berkat di sana, ya, berkat dalam artian ini keuntungan yang ganda, gitu, ya. Anda ikut independent study, selesai ikut, nulis, masuk ke jurnal, ya, dapat 6 SKS untuk call for paper. Nah, gitu kan, ya. Nah, sekarang kami tambahkan 3 SKS, ya. Jadi pilihannya bisa lebih banyak. Sebagai contoh, misalkan Anda ngambil mata kuliah praktek analisis keuangan mikro, ya. Nanti di sana diajari bagaimana menganalisis keuangan, ya, secara mikro, ya. Kemudian setelah itu nanti dari sini bisa bikin tulisan, ya, dengan beberapa teman, dibimbing sama dosen. Nah, setelah itu kemudian bisa masuk publikasi. Nah, kalau dengan publikasi maka yang terjadi adalah, ya, ini tadi dapat 6 SKS untuk call for paper. Nah, kurang lebih semacam itu. Nah, kan keuntungannya mah double, ya. Jadi 3 tambah 6 dapat 9. Nah, dari mata kuliah praktek Anda sudah ambil 9 dulu, gitu, ya.
Oke, saya pause dulu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Salomita. Ingin bertanya, ekonometri lanjut sebelumnya kan mata kuliah pilihan, sekarang menjadi mata kuliah wajib program studi. Untuk yang tidak mengambil mata kuliah ekonometri lanjut sebagai mata kuliah pilihan, apakah harus mengambil ekonometri lanjut sebagai mata kuliah wajib? Nah, kalau disebut sebagai mata kuliah wajib, tentu Anda harus ngambil. Gitu. Ya, ingat prioritasnya tadi. Ya, prioritasnya tadi mulai dari mana? Dari yang PBMT, kemudian wajib negara, gitu kan ya, wajib fakultas, kemudian wajib program studi, ya, sebutkan di sana, ya. Jadi lengkapi itu, ya, jangan kurang, lebih tidak apa-apa, tapi jangan kurang dari itu. Jelas ya? Langsung saya jawab ya, Salomita ya. Jadi kalau Anda belum ngambil, ambil biar supaya sesuai dengan slotnya kurikulum baru, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ini untuk Pasak Bumi Mutu teman-teman, ya mungkin teman-teman juga melihat ini ada perbedaan. Tadinya 11 SKS sekarang menjadi 11 mata kuliah sekarang menjadi 10. Tadinya ada pengantar ilmu ekonomi, sekarang tidak ada lagi. Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda sudah mengambil PIE, kemudian nilaimu lulus, maka itu tetap diakui di sini. Ya, pasak buminya tetap diakui. Ya, tidak kemudian dihapus, tidak. Ya, tidak. Nah, kalau misalkan pengantar ilmu ekonomi 2 SKS, Anda dapat nilai CD. Anda pengen ngulang, ya, pengen ngulang. Nah, waktunya kapan? Waktunya adalah pada masa TA, tahun akademik 2021-22. Ya, karena lebih dari itu, kami tidak lagi menyediakan pengantar ilmu ekonomi 2 SKS. Ya, waktunya kapan? Ya ini nanti tahun 2021-2022, ya, tahun akademik ini. Gitu. Nanti silakan mengulang. Ya, nah selebihnya, ya kalau kemudian tidak disediakan lagi, nilai Anda jelek, maka bisa Anda hapus. Kenapa? Tidak tersangkut pada mata kuliah kurikulum baru. Ya, ingat tadi prinsip penghapusan tadi, tidak lagi disajikan. Nah, ya, tidak lagi disajikan. Tapi Anda juga harus ingat bahwa di sana jangan sampai mengurangi 144 SKS. Ya. Ingat nanti dibaca ya pasal 11 Peraturan Akademik tahun 2016 ya. Nah, ini kemudian daftar alirnya teman-teman. Ini yang saya harus sampaikan pada Anda, sama seperti di sesi yang satu tadi, bahwa kami di program studi, kami di fakultas itu fight benar-benar dengan universitas itu. Karena apa? Tadinya universitas ingin kita kasih 20 SKS di sini teman-teman. 20 SKS untuk mata kuliah pilihan, mata kuliah universitas, ya, yang mulai dari mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah berpikir kritis, kemudian pengembangan diri, ilmu sosial, ya, matematika sains, bahasa dan seni. Itu yang 6 ini, ya, mata kuliah ini diminta di tahun pertama ini, teman-teman. Ya. Anda bisa bayangkan, kalau dari 36 SKS, kemudian dikurangi 20, itu berarti hanya tersisa berapa, teman-teman? Hanya tersisa 16 SKS. Gitu. Itu artinya apa? Ada begitu banyak pengurangan pada tahun pertama untuk mata kuliah yang bisa kita ambil gitu. Nah, kemudian kami nego, nggak bisa begitu caranya. Nah, kalau seperti itu anak-anak ekonomi nanti apa? Tidak punya kesempatan untuk belajar yang ini, teman-teman. Ya, PI aja sudah dihapus, gitu kan? Maksudnya nggak bisa kita di tahun pertama sudah belajar ekonomi. Nah, akhirnya dengan berbagai diskusi, akhirnya kita bisa menempatkan mata kuliah ekonomi itu di tahun pertama. Jadi tidak total di sini 16 SKS enggak, tapi kemudian 20 SKS, tapi sebagian ada di tahun pertama, sebagian ada di tahun kedua. Ya. Nah ini kami coba, kami susun dipisah gitu ya, supaya teman-teman bisa melihat, oh ini mata kuliahnya universitas, ya, yang warnanya merah, ya.
Nah, kalau merah, kemudian atasnya hijau, hijau itu berarti dibuka di tiap semester. Ya, masih sama, saya tidak merubah yang sudah ada. Ya, kalau kuning ini berarti dibuka 2 semester, ganjil dan genap. Kalau yang hijau dibuka tiap semester, ganjil, genap, antara. Gitu. Ya, ganjil, genap, antara. Nah, ini kami coba gambarkan supaya lebih mudah teman-teman. Oh, kalau habis ngambil makro, apa yang perlu diambil? Ini ada semua. Ya. Nah, ini kami pisahkan supaya tidak menjadi rumit di bagian atas. Gitu. Ya. Ini maksud kami tempatkan di atas ini karena prioritasnya teman-teman di sini, ya kan? Prioritaskan ya kan ini, gitu, ya. Oke. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kurikulum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan berkenaan dengan kurikulum, saya berikan kesempatannya. Silakan. Ada pertanyaan tidak berkenaan dengan kurikulum? Silakan. Itu ada Kak Yohanes angkat tangan. Oh, sorry ya. Ada Yohanes ya. Silakan Yohanes. Terima kasih Pak Ira atas waktunya. Izin bertanya Pak, ini saya cuma memastikan lagi aja untuk yang tadi itu yang mata kuliah yang warna merah-merah itu kan dari yang universitas itu tuh apakah mahasiswa wajib mengambil atau enggak, itu memastikan aja sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nah, saya juga mau memastikan bahwa Anda bisa memahami yang ini. Nah, ini ya, coba saya tampilkan kembali ya. Sudah terlihat, Yohanes? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ketika Anda mengambil mata kuliah, prinsip ini yang harus Anda pakai. Ya. Contoh misalkan, mata kuliah PBMT. Saya mau tanya sama Yohanes. Sudah diambil semua nggak, Yohanes? Yang belum ekonometrika lanjut, Pak. Enggak, aku mau tanya. Yang PBMT? Sudah. Sudah diambil semua? Sudah. Sudah. Berarti clear ya? Tidak ada masalah, toh? Iya, Pak. Ya, sekarang kamu lihat yang kedua. Untuk mata kuliah wajib negara yang ada pendidikan agama Kristen, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Sudah diambil semua? Sudah, Pak. Sudah. Berarti clear. Ya kan? Jelas ya? Iya, Pak. Oke, sekarang mata kuliah fakultas. Kamu sudah ambil semua enggak? Yang Sudah, kurikulum lama? Sudah, Pak. Sudah semua? Iya. Sudah semua ya? Iya. Ya. Yang di kurikulum baru ada yang belum diambil? Kemungkinan yang tadi itu sih Pak, itu yang tadi kan ekonometrika lanjut kan arah prodi ya Pak. Kalau yang fakultas sih saya pengetahuan saya sudah semua Pak. Sudah semua kan ya? Iya. Sudah semua ya? Berarti ya. Clear. Nggak ada masalah. Gitu. Ya. Nah, baik, kemudian rancangan tugas akhir pasti nanti ya. Kan ini belum kamu ambil kan ya? Ya. Tapi pasti nanti kan sampai ke sana kan ya? Ya kan? Ya, pasti Pak, pasti. Nah, sekarang aku mau tanya, mata kuliah penciri program studi sudah diambil semua belum? Kalau ya itu yang pilihan itu ya Pak, kalau yang di kurikulum lama bukan, ya Pak? Yang program studi, bukan pilihan program studi. Oh sudah Pak, sudah. Sudah semua? Sudah. Yang di sebelah kiri sudah diambil semua? Sudah Pak. Sudah. Berarti tinggal nambah yang ini toh? Oh ya, ya. Baik Pak. Nah, ya. Ya Pak. Jelas baik, ya? Baik. Jelas Pak. Jelas ya? Jelas nah, Pak. Sekarang aku mau tanya lagi. Kalau itu sudah dipenuhi, ya, sorry, mana tadi? Yang ini ya. Nah, praktek sudah belum, Yohanes? Belum Pak. Belum, sama sekali? Sudah nyicil 1. Apa? Cover paper. Nah, berarti masih kurang berapa SKS? 18. 18. Bisa dipenuhi dari mana, Yohanes? Dari bikin laporan magang lomba, terus
Terus mungkin kalau teman-teman yang ikut kampus Merdeka, mungkin Pak yang Merdeka mungkin bisa dikonversi ke dalam situ. Kemungkinan itu Pak yang pengetahuan saya. Kamu ambil MBKM magang ya? Iya Pak. Nah, itu nanti bisa dikonversi di mata kuliah praktek. Baik, jelas Pak. Ya? Baik. Nah, sekarang kalau semuanya itu sudah kamu ambil, kemudian totalnya sudah 144, masihkah perlu ngambil yang ini? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi prioritasnya dari yang mana? Dari A sampai F dan G. Gitu. Ya. Jelas ya teman-teman ya? Contoh, ini aku mau tanya ini, Mas Yohanes. Sudah ngambil mata kuliah berpikir kritis? Sudah, Pak. Ya, kurikulum sebelumnya itu di mata kelompok apa itu? Itu kayaknya di fakultas ya, Pak. Ya, dan 2 SKS ya. Ya toh? Ya, dan 2 SKS. Masih perlu nggak ngambil di mata kuliah universitas? Enggak, Pak. Enggak, jelas. Sip. Sekarang paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi prioritasnya ngitungnya dari atas itu tadi. Mana yang jadi prioritas? Kalau kemudian sampai ke mana ke bagian ini yang mata kuliah praktik ternyata Anda sudah full 144, Anda tambahkan yang tugas akhir, oh sudah 100, ya udah, ini nggak usah. Jelas ya teman-teman ya? Nah tadi yang mata kuliah praktik kan sekarang pilihannya banyak nih, nggak hanya magang kan ya. Kami tambahkan mata kuliah praktek yang 3 SKS tadi. Itu tujuannya apa? Supaya mempercepat Anda lulus gitu, masih gitu. Yang belum ngambil. Wah, magang nggak bisa, ada PPKM level 4, level darurat, level apa lagi kan nggak tahu kan ya. Nah, ngambilnya apa? Mata kuliah itu. Ya. Tapi ingat, sebelum ngambil mata kuliah praktek yang di atas ini harus sudah full dulu. Ya, dan ingat ya, yang di bawah tidak bisa menggantikan yang di atas loh ya, nggak boleh. Ya, misalkan contoh, mata kuliah praktek menggantikan mata kuliah program studi, boleh nggak? Nggak boleh, gitu. Jelas ya teman-teman ya. Nah ini mata kuliah praktek tadi kami tambah ragamnya supaya kita bisa mengantisipasi situasi sekarang dan itu juga bagus. Misalkan contoh tadi Anda ngambil mata kuliah praktek independent study, hasilnya bisa masuk jurnal, dapat 3 SKS tambah jurnal. Jurnal maksudnya apa? Call for paper 6 SKS. Jadinya berapa? 9 SKS loh, ya kan? Padahal nanti yang 9 SKS tadi, yang 6 SKS, yang call for paper, kalau dosennya masukkan ke sistem STARS, ya kan, mulai Maret tahun 2020, nah, penulisan bersama dengan dosen yang dimasukkan di STARS, mahasiswanya dapat insentif publikasi. Nah, gitu. Oh, double lagi kan ya. Nah, nanti di kredit keaktifan juga double. Nah, nanti silakan tanya, di sini ada nggak ya Maria Agape kemarin barusan masuk Sinta 3 ya di Humaniora, saya masukkan ke STARS, langsung di sana dihitung kredit keaktifan mahasiswanya untuk profesionalisme ya itu dapat 100 poinnya, sudah masuk. Nah, tinggal nunggu diverifikasi, nanti kalau memang benar ya sudah dapat insentif publikasi, langsung diterimakan ke mahasiswanya, bukan ke saya. Nah, gitu. Nah, ini kan berkatnya double-double. Gitu ya. Kayak Mas Yohanes ini, Yohanes nanti jangan lupa ya ingatkan ya, nanti kami di Prodi itu nanti berkenaan dengan MBKM magang, nanti kami dari Prodi akan menyediakan 1 dosen pembimbing lapangan, gitu, ya, 1 dosen pembimbing lapangan. Nanti ya kita bahas di bagian MBKM, gitu ya, jelas ya Yohanes ya? Baik Pak Era, terima kasih. Oke. Nah, untuk kurikulum masih ada pertanyaan teman-teman? Di bagian kurikulum ada pertanyaan tidak? Ada 2 penanya ini Pak, Kak Aulia sama Kak Sejira. Silakan, mulai dari Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia, bisa hidupkan videonya dan mic-nya. Baik, terima kasih Mas Era. Saya izin bertanya, mau memastikan aja. Ya. Berarti untuk semua mahasiswa yang ikut program Kemendikbud, misalnya magang, terus KMMI itu masuknya nanti bisa mengganti nilai di mata kuliah praktek ya, Mas?
Itu nanti kita bahas di MBKM ya, Mbak. Oh iya, iya. Ya, gitu ya. Iya, terima Ini kasih kurikulum Mas dulu. Era. Nah, Anda ini Iya, sudah siap. nggak sabar Terima masuknya. kasih. Nggak sabar Iya, masuknya iya. MBKM ini ya. Oke. Iya, Nanti siap. kita bahas di sana, Terima saya kasih. diingatkan ya. Oke. Iya, Ada lagi Mbak Aulia? sudah Mas Era. Cukup ya? Oke. Iya. Baik, yang berikutnya Sevira. Silakan Sevira. Iya, baik. Selamat siang, Pak Era. Ya. Jadi, saya mau tanya, tadi kan Pak Era sempat menjelaskan tentang mata kuliah praktik yang tidak hanya magang. Nah, saya kan kebetulan udah ambil magang nih, Pak. Nah, itu saya tetap harus menyelesaikan 4 laporan magang atau bisa diganti dengan mengambil mata kuliah praktik yang di kurikulum baru? Nah, oke. Makasih pertanyaannya. Sevira sudah ngambil magang? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, tulis 1 laporan. Ya? Iya. Nah, apakah harus 4 laporan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau sudah dapat 1 laporan, kan berarti kan kamu magang yang 1 sudah lunas ya? Nah, Iya. bisa nggak kemudian kamu ngambil mata kuliah praktek yang 3 SKS tadi? Bisa. Bisa, ya kan? Bisa. Gitu, ya. Ini kan sebagai alternatif. Kenapa? Ya harus diakui bahwa kadang laporan magang itu yang bikin mahasiswa jadi kepikiran dan nggak jalan-jalan toh studinya. Nah, ya kan? Ya, karena apa? Kalau yang mata kuliah magang itu kan kamu bikin laporan harus bikin laporan sendiri, benar enggak? Ya kan? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau misalkan kayak mata kuliah praktek, itu dikerjakan sama-sama bisa enggak? Bisa. Bisa, betul. Kayak mata kuliah independence tadi. Saya kira sudah ngambil mata kuliah independence tadi? Belum, Pak. Tidak Belum ambil. ya? Nah, mungkin di sini ada yang sudah ngambil mata kuliah independence tadi. Itu kalau bikin pekerjaan di mata kuliah independence tadi, kerjaannya keroyokan gitu ya. Contoh misalkan 1 kelompok 3 orang misalkan ya. 1 kelompok 3 orang. Nanti hasilnya publikasi. Nah, itu 1 kelompok nilainya sama. Coba 1 laporan dibikin sendiri sama bikin publikasi 3 orang. Ringan mana kira-kira, Sevira? Publikasi 3 orang. Nah, karena pekerjaannya dibagi gitu ya. Ada yang cari data, ada yang olah data, ada yang cari jurnal, gitu kan ya, nulis bareng-bareng. Nah, gitu ya. Itu maksud kami supaya teman-teman juga terdorong untuk bisa segera menyelesaikan studi. Begitu ya, Sevira ya? Oh, ya. Terima kasih, Pak Era. Sama-sama. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi? Cukup untuk kurikulum? Baik. Kalau dirasa cukup, saya pindah ke MBKM ya. Nanti kalau misalkan pas di MBKM ada teringat pertanyaan mengenai kurikulum, nggak apa-apa. Ya, nanti ditanyakan di akhir sesi MBKM. Nanti kita bahas bareng-bareng. Itu ya teman-teman ya. Sekarang saya akan siapkan dulu untuk yang MBKM. Oke, sebentar teman-teman. Baik, nah sudah bisa terlihat dengan baik teman-teman? Kalau sudah jempolnya mana ya? Nah, biar Anda tuh nggak ngantuk gitu loh ya. Langsung jempol ya. Oke, makasih ya jempolnya ya teman-teman ya. Jarang-jarang loh saya siang-siang dikasih jempol ini. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara MBKM ya, ini adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi ya. Di sana maksimal 3 semester, itu bisa di dalam maupun di luar program studi. Ya. Itu sebabnya teman-teman tadi kalau ada 20 SKS, ya, 20 SKS
yang wajib universal tujuannya untuk ini MBKM ini ya. Nah, mungkin ini sebetulnya mendorong dulu yang namanya shopping around ya, mata kuliah shopping around. Kita belajar di prodi yang berbeda tapi dalam universitas yang sama gitu. Nah, ini MBKM ini sebetulnya sama sebetulnya ya. Prodinya berbeda dalam satu perguruan tinggi ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, prodinya sama tapi di luar PT ataupun prodi berbeda di luar PT. Nah, prinsipnya di luar perguruan tinggi. Jadi Anda belajar ya, tapi nggak di UKSW ya. Bisa Pak ada program studi yang sama. Misalkan Anda belajar di program studi ilmu ekonomi tapi di Undip misalkan. Bisa. Atau program studi yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, ini bisa dalam bentuk pertukaran pelajar. Dan menariknya teman-teman, sekarang pertukaran pelajar itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi kita bisa lakukan secara daring gitu. Ya. Kita bisa lakukan secara daring. Nah, kemarin saya sudah ada kontak dengan beberapa program studi yang sama di luar UKSW untuk kita sama-sama bikin kegiatan belajar mengajar tapi tukar pelajar. Jadi misalkan Anda belajar di mana, nanti mahasiswa dari UNAS lain belajar di tempat kita, ya tapi secara daring. Nah, kalau secara daring ini kan biayanya lebih murah ya dibandingkan kalau harus datang ke sini atau kita pergi keluar gitu kan ya. Nah, ini ternyata pandemi ini membawa blessing in disguise ya teman-teman ya. Kita dipaksa menggunakan teknologi ya, tapi kita kemudian dapat keleluasaan yang luar biasa. Ini kita bisa belajar macam-macam ya di berbagai tempat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ya bentuknya adalah non PT. Artinya apa? Kuliah praktek. Ini sama seperti Yohanes kemarin ngabari saya bahwa sudah keterima di mana Yohanes kemarin aku lupa, di Danone ya kemarin ya. Yang MBKM magang ya. Iya, Pak. Ya, itu kan di Danone gitu ya. Nah, ini nanti bisa menjadi bagian dari ini ya, yang kuliah praktek ini yang di luar PT gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, MBKM ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah, bisa diselenggarakan oleh program studi. Nah, kalau pemerintah ini punya 9 program ya. Nah, kalau di dalam program studi ini nanti mata kuliah praktek yang kemudian divalidasi oleh LLDikti ya. Nah, ini selain itu juga yang tadi dilakukan oleh universitas 20 SKS ini wajib universitas ya. Nah, 9 macam MBKM itu ada kampus mengajar, ada magang bersertifikat. Nah, mungkin Yohanes ini masuknya ke sini ya kan? Ya, Yohanes ya, magang bersertifikat ini ya. Kemudian ada studi independen, pertukaran mahasiswa, ya, kewirausahaan, penelitian, kemanusiaan, pembangunan desa, bahkan ya ini mobilitas internasional. Jadi tidak di dalam negeri tapi ke luar negeri. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya websitenya gitu. Ya, tadi di sesi 1 saya tanya apakah teman-teman sudah dapat filenya dari Bu Wakil Dekan. Ya, saya rasa dari Prof. sudah ngirim kembali ya ke teman-teman untuk ini. Nah, nanti silakan kalau teman-teman tertarik cari dan periksa ini di masing-masing website ini ya. Ada masing-masing website gitu ya. Nah, yang perlu dipahami ketika kita mengikuti program MBKM pemerintah ya. Ini adalah bahwa memiliki tujuan berbeda dengan pengakuan SKS yang berbeda. Nah, teman-teman pelajari itu dulu ya. Dan yang perlu dilakukan adalah bahwa ketika Anda ngambil jangan sekedar ngambil, tapi pikirkan ini nanti bisa nggak ya bermanfaat bagi kehidupan saya kelak gitu ya, mendukung kemampuan saya ya ketika berkarya kelak gitu. Itu sebabnya ya diskusikan dengan wali studi dan juga Kaprodi gitu ya. Jadi ketika Anda mengambil itu diskusikan dulu ya supaya apa? Anda punya gambaran, oh yang kira-kira besok saya mau lakukan seminar itu apa ya? Nah, sehingga nanti program MBKM ini Anda sesuaikan. Ya. Nah, nanti kalau sudah sudah mengambil, sudah diterima, nanti Kaprodi akan mengalokasikan 1 dosen untuk mendampingi teman-teman. Ya. 1 dosen untuk mendampingi teman-teman. Gitu. Ya. Nah, nanti Yohanes siapa pendampingnya nanti akan ditentukan oleh Kaprodi. Gitu ya. Nah, prosesnya ini tadi ya. Ada pengakuan SKS, kemudian ada surat keterangan pendamping ijazah.
Maksudnya bagaimana toh? Bahwa kalau SKS-nya sudah berlebih, nanti diberikan ini teman-teman, ya. Kalau SKS-nya berlebih, maka nanti bentuknya adalah surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini menjadi penting ini surat keterangan pendamping ijazah karena apa? Ya, ijazah itu kalau kemudian dilengkapi dengan sertifikat yang lain itu akan sangat berharga, gitu. Ya, bahwa Anda tidak hanya dinilai secara akademis, tapi yang non akademis juga, gitu. Ya. Nah, ini negara kita ini sedang mengupayakan supaya Anda ini punya keterampilan yang bisa menjadi bekal Anda di kemudian hari. Ya. Belajar tidak hanya di dalam kampus, tapi juga bisa di luar kampus. Ya. Nah, bagaimana kebijakan FEP untuk MBKM? Ya. Nah, kita bisa gunakan yang 20 SKS tadi misalkan. Teman-teman pengen belajar di dalam kampus saja, oke, kita pakai yang ini. Ya. Atau mau MBKM yang dikelola oleh Prodi ataupun pemerintah misalkan, ya maksimal 40 SKS misalkan. Ya. Nah, tentu kelebihan SKS tadi akan dihargai dengan SKPI, ya, tadi yang saya sampaikan. Kalau lebih ya nanti akan dilakukan ini, ya. Nah, perhitungannya seperti apa, teman-teman? Nah, ini kurang lebih perhitungannya. Nanti silakan ya, Yohanes nanti cek ya. Misalkan contoh kerjanya 16 minggu sampai 24 minggu. Nah, ini setara dengan 20 SKS. Setara dengan 20 SKS. Ya, ingat ya, ini konversi SKS-nya ya. Kalau misalkan 24 sampai 40 minggu, maka setara dengan 20 SKS dengan penambahan 1 SKS per 1 minggu atau 35 jam kerja. Ya. Nah, nanti selebihnya ini. Ya. Nah, kalau 40 minggu sampai dengan 48 minggu nanti setara dengan 40 SKS. Gitu. Ya. Nah, kalau kampus butuhnya 20 SKS, berarti yang 20 kan sisa ini, ya kan? Nah, nanti lebihnya dikasih apa? SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Gitu ya. Nah, ini alurnya. Jadi tadi cari dulu informasi mengenai MBKM, kemudian konsultasi kepada wali studi dan Kaprodi. Nanti Prodi akan bersurat ke fakultas untuk mengeluarkan izin ya, mengikuti MBKM pemerintah. Kemudian mahasiswa kalau sudah mendaftar, informasikan nih ke Prodi untuk penerimaan di MBKM mana gitu. Supaya apa? Kalau nanti memang sudah diterima, kita akan bantu dengan 1 DPL, kemudian berkoordinasi dengan PR1 untuk siasatnya. Gitu. Ya, ingat tadi Yohanes misalkan contoh, ini contoh ya, kebetulan Yohanes yang sudah mendaftar di MBKM ya. Kalau nanti sudah diterima, itu nanti kan proses ada konversi ke internal kita di USW, ya kan? Nah, ini kan nanti perlu Prodi mengirimkan surat ke fakultas, kemudian ke universitas supaya apa? Nanti ada pengakuan ya sekian SKS gitu ya. Nah, nanti kalau lebih dari 20 SKS, maka nanti ada SKPI gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, ini teman-teman mengenai program MBKM. Gitu ya. Baik, berkenaan dengan ini silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya berikan waktunya. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan mengenai MBKM atau yang lain, saya persilahkan. Ya, silakan Yohanes. Terima kasih atas waktunya Pak Era. Izin bertanya lagi. Jadi mungkin agak sedikit bercerita ya Pak. Beberapa hari yang lalu tuh saya sempat teleponan sama Pak Gatot. Sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu beliau membicarakannya tuh pada waktu itu ketika kamu nanti menyelesaikan nanti kan itu 20 SKS tapi sedangkan di tempat kita itu tuh prakteknya tuh nilainya 6 SKS jadi kemungkinan besar yang bakal diakuin sama Prodi itu tuh hanya 8 SKS tapi untuk selanjutnya nanti nunggu perkembangan ya Yohanes terus saya jawab iya Pak. Nah tadi setelah penjelasan dari Pak Era ini izin mengkonfirmasi lagi apakah ketika nanti mungkin saya di tempat magang itu kan nanti kan melakukan kegiatan magangnya kan sampai akhir dan dengan baik terus nanti ada konversi 20 SKS itu apakah
20 SKS-nya itu diakui semuakah atau masih sama seperti informasi Pak Gatot yang awal, atau mungkin ada pertimbangan lain untuk mengakui SKS tersebut, Pak, konversi tersebut. Terima kasih Pak Era. Oke, makasih Yohanes. Jadi berkenaan dengan konversi itu, maka kita juga pasti tidak hanya properti ya Yohanes ya, karena ini kan diatur oleh universitas, benar kan ya? Nah, jadi kita akan menginduk kepada keputusan universitas. Ya, bagaimana nanti universitas melakukan judgement untuk konversi SKS-nya. Gitu. Ya, apakah benar 20 SKS kita akui semua atau bagaimana? Ya, kan kita kan nggak bisa bikin bikin acara sendiri kan nggak bisa, ya kan? Pasti nginduk ke universitas gitu. Nah, ini yang kami tunggu kepastiannya seperti apa gitu. Termasuk kalau Yohanes pengen tahu ya sampai hari ini perkembangan mata kuliah umum universitas yang 20 SKS itu masih dinamis sekali. Nah, begitu juga dengan MBKM ya. Ini kan sesuatu yang baru, benar enggak? Yang 20 SKS ini juga sesuatu yang baru. Ya, kita sama-sama masuk sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita semua, gitu kan ya. Nah, tentu tidak bisa kemudian 20 SKS pasti nanti 6. Nah, nanti kita lihat aturan mainnya seperti apa. Ya, pasti nanti akan di SK-kan. Nah, kalau sudah di SK-kan kemudian jelas bagi kita semua. Oh, kalau kerja sekian minggu, tadi kan saya sudah kasih gambaran tadi ya. Misalkan 20 sampai 24 minggu misalkan dapat 20 SKS dan seterusnya. Pasti ada konversinya kira-kira semacam itu. Nanti kita tunggu aja. Kalau SK-nya sudah keluar nanti Yohanes pasti akan jelas. Oh, kalau begitu saya dapat berapa SKS. Nah, gitu. Jelas ya? Oke. Baik, yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Yang lain silakan. Ini harusnya saya bikin kuis gitu ya, supaya teman-teman semangat gitu ya. Kuisnya hadiahnya kuota. Wah, langsung semangat mesti ya. Semangat untuk menjawab gitu kan ya. Kalau dengar kuota itu Anda itu langsung kayak dapat harta karun gitu ya. Sekarang kalau kegiatan kok hadiahnya sekarang kuota gitu ya. Hadiahnya kuota, kemudian e-money gitu kan, luar biasa. Nah, ini luar biasa. Tapi saya pernah ikut di acaranya mahasiswa nggak pernah dapat ya. Apakah ini ada polisi di antara kalian ya supaya saya nggak dapat gitu ya? Atau saya kurang canggih ya? Oke teman-teman silakan kalau ada pertanyaan silakan. Mumpung kita ketemu di siang hari ini. Oh ya teman-teman, saya dapat titipan dari fakultas. Besok ketika Anda perwalian, ya Anda kan diminta untuk ngisi itu ya daftar isian mata kuliah yang sudah pernah diambil, ya, gitu ya. Nah itu tujuannya seperti tadi yang ditanyakan Yohanes tadi, ya. Kalau Anda sudah bisa ngerekap dari mata kuliah mana, maka nanti yang kurang itu apa? Nah kira-kira gitu, ya. Supaya nanti waktu pas perwalian Anda lebih cepat. Ya. Oh ternyata saya kurang yang ini aja. Nah, saya harus nambah ini ya, karena masa transisi itu menjadi penting ya. Ketika lewat masa transisi maka kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang kurikulum lama sudah tertutup gitu ya. Karena masa transisinya 1 tahun ya, ada 3 semester ini kan waktunya cukup untuk Anda mengambil gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan dan pertanyaannya tolong diungkapkan ya. Bisa ditulis di kolom chat boleh, kemudian diomongkan juga boleh, tapi jangan pakai hati ya. Kalau pakai hati frekuensi kita sudah nggak nyambung ya teman-teman ya, umur kita sudah terlalu jauh. Jadi kalau Anda mandang saya nggak ngerti Anda ngomong apa dalam hatimu, nggak sulit ya, sulit dipahami gitu ya. Ngomong aja nggak apa-apa. Jangan kayak sekarang Mas Hari ketawa-ketawa, aku nggak ngerti ini ketawanya apa, sama saya atau sama yang lain gitu kan, nggak ngerti saya. Gitu ya. Oke. Silakan teman-teman, ada pertanyaan.
Nah, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, ada respon, silakan teman-teman, ini ada kode presensi untuk Bravo ya. Silakan diisi dulu boleh. Karena memang ini untuk penjaminan mutu internal, maka pertemuan siang hari ini kode Bravo-nya beda ya dengan yang pagi tadi ya, karena jamnya beda ya. Jadi kalau masukkan yang tadi pagi jamnya udah tak tutup kan, kelasnya udah tak tutup ya. Jadi jangan masukkan yang kode pagi ya, kode siang sendirilah gitu kan ya, kan angkatannya juga beda ya. Nah sekaligus teman-teman, kalau Anda ikut sosialisasi hari ini, maka saya minta tolong teman-teman juga ini ya, ngisi evaluasi ya, evaluasi untuk sosialisasi kegiatan hari ini ya. Ini supaya menjadi catatan bagi kita di Prodi, mana-mana yang perlu dibenahi gitu ya. Oke. Nah, ini silakan teman-teman bisa diisi ya formnya ya untuk sosialisasi ya. Ya, ada respon teman-teman. Febi, ada pertanyaan nggak, Feb? Cukup jelas nggak? Ini kayaknya saya harus, nyapa satu-satu ya. Oh, ya, teman-teman. Kemarin ada yang nyari-nyari saya, nggak bisa ketemu gitu ya. Ya, saya harus ngomong ke teman-teman ya, ini sambil nunggu kalau ada respon, ada pertanyaan. Jadi teman-teman, kalau tadi yang teman-teman BPMF sudah tahu ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya harus berpuasa ya teman-teman, berpuasa, bertapa, bertapa gitu ya, bertapa ya karena ini tadi menang lotre gitu ya, apa lotrenya COVID gitu ya, dapat COVID gitu. Saya juga heran kok bisa kena COVID gitu, padahal saya kalau di kantor itu sebelum PPKM level 4 atau level darurat kemarin ya, itu saya tuh orangnya, waduh, galak banget gitu. Anda bisa tanya sama Mbak Lia itu ya. Jadi kalau saya ke kantor, masuk kantor, kantornya tak kancing gitu kan, nggak ketemu banyak orang. Kalau mau ketemu ya video call dan seterusnya. Sulit memang ketemu saya. Tapi nggak tahu kok bisa kena gitu. Nah ternyata ada yang ada sisi lubangnya juga gitu ya. Ternyata dari pengasuhnya anak-anak gitu. Pengasuhnya anak-anak ini kan datang pagi, pulang sore. Nah ini yang nggak bisa saya kontrol di rumah seperti apa, gitu ya. Di rumahnya dia seperti apa gitu. Ternyata benar dari dia gitu ya. Nah untungnya saya istri itu sudah vaksin 2 kali sehingga gejalanya nggak berat gitu ya. Ada beberapa teman yang belum vaksin atau vaksinnya belum lengkap itu sampai sesek gitu ya, sampai sesak nafas dan harus dibantu. Nah saya berharap teman-teman semua ini juga sudah vaksin ya. Nah kalau sudah vaksin ya jangan sembrono ya, jangan aku udah vaksin 2 kali ya, penyakitnya pergi, enggak ya, penyakitnya tetap datang ya. Nah, oleh karena tetap prokes ya, prokes ketat gitu ya. Jadi kalau kemana-mana ya pakai masker, jaga jarak gitu kan ya. Kalau sekarang memang kita nggak pakai masker kan ya, karena ketemunya kan virtual gitu kan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau saya menularkan itu kepada Anda. Ya, karena ada juga yang herd unlimited stupid juga teman-teman di sini. Oh iya, jadi kebodohan yang berjamaah juga gitu. Ada pengasuh saya ini saya minta untuk tes rapid test nggak mau. Dia bilang apa? Nanti kalau dites di COVID kan Pak. Aduh ya ampun, kok masih ada yang punya pemikiran begitu? Saya bilang gitu ya. Ya saya bilang kalau nggak mau tes ya nggak usah lanjut gitu. Ya, kalau mau lanjut dengan saya ya silakan tes gitu. Ya, ini kan untuk kebaikan bersama ya. Dan saya pikir jalani tes itu sekarang sudah hal biasa. Ya, sudah biasa. Saya nggak tahu, mungkin kalau dilihat dari dekat mungkin lubang hidung saya cukup besar loh teman-teman, karena sering disogok-sogok gitu kan dia. Saya minta kalau pas rapid test minta, Mbak kemarin sudah yang kiri kanan ya Mbak, kenapa Pak? Biar imbang gitu kanan kiri kan gitu kan, kalau besar sebelah kan nggak lucu kan teman-teman ya. Oke, ini ada yang tanya apa gitu loh, supaya kita juga menghargai BPMF teman-teman yang sudah memberi waktu dan kesempatan bagi kita. Silakan. Saya kembalikan dulu ya ke Mbak Yuliana ya. Dari tadi saya ngomong terus gitu kan ya.
Nah, silakan. Oh iya, baik, terima kasih Pak Era. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, ini ada titipan dari Kak Viko. Kalau mahasiswa wajib mengisi formulir pengisian mata kuliah yang sudah diambil dari kurikulum lama. Formulir sudah dikirimkan bersamaan dengan email sosialisasi kemarin. Terus yang kedua, jadwal perwalian tanggal 19 dan 20 Agustus 2021. Dalam melakukan perwalian, mahasiswa harap membawa formulir pengambilan mata kuliah. Yang ketiga, terkait MBKM, mahasiswa yang hendak mengambil MBKM yang dikelola oleh pemerintah mengikuti alur pengambilan program MBKM pemerintah. Alur juga sudah dikirim ke mahasiswa via email. Terus yang oh ya sudah. Itu saja Pak Era, terima kasih. Ya. Jadi betul ya, jadi teman-teman di email sosialisasi ada formulir yang teman-teman perlu isi gitu ya. Itu supaya nanti mempermudah ketika perwalian ya. Mempermudah perwalian. Nah, nanti kalau misalkan Anda masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Mungkin sekarang karena siang hari mau memperhatikan juga berat ya, jamnya jam bubuk siang gitu kan. Saya yakin kok ini pasti kebanyakan di atas tempat tidur masing-masing ya kan. Ya, belakangnya emang tembok ya kan. Saya nggak tahu loh Mas, hari ini mungkin di atas kasur kok diem gini kan ya, ternyata di atas kasur dan belakangnya tembok gitu. Mas Matius juga sama gitu kan ya. Belakangnya tembok, yang penting kan kelihatan oke kan gitu ya. Ya, kalau memang belum bisa bertanya sekarang nggak apa-apa. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa sampaikan ke teman-teman di BPMF ya, bisa ke Dina, bisa ke Yuliana gitu ya. Nanti bisa disampaikan. Nah, nanti teman-teman dari BPMF bisa menyampaikan ke Prodi, kalau itu pertanyaan yang berkenaan dengan Prodi atau ke fakultas dan ke universitas gitu ya. Dan saya berharap manfaatkan nih saluran informasi yang ada di BPMF ini menjadi perwakilan teman-teman gitu ya. Jangan tanya ke yang lain, apalagi yang nggak ngerti. Yang hari ini nggak hadir ikut kamu tanya ini malah tambah nggak ngerti kan gitu kan ya. Dan jangan percaya katanya lo ya, jangan percaya katanya gitu ya. Berat kalau ngomong katanya itu berat gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang belum mengisi evaluasi untuk kegiatan sosialisasi, tolong bisa mengisi ya. Ini supaya menjadi catatan bagi kami di Prodi ya. Jadi di sana ada evaluasi kegiatan sosialisasi, tolong diisi supaya nanti menjadi evaluasi kami di Prodi. Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita mau dokumentasi dulu nih kakak-kakak. Bisa on-kan kameranya ya? Sukma, siap. Ngomong dokumentasi semua kamera langsung hidup ya? Aneh ya? Aneh ya, ini kalau tahu dokumentasi langsung hidup semua kameranya. Ladalah. Oh ini ada Maria. Oh tadi tak tanya Maria di mana, ternyata ada. Tak pikir nggak ikut kamu. Ikut dong Mas. Oh iya, sip. Sudah divalidasi belum ya? Nanti jangan lupa ya kalau udah ditransfer bilang-bilang ya. Oh iya. Tapi jangan bilang hari, bilang ke saya aja. Ini Maria ini salah satu teman Anda yang sudah nulis di Sinta 3. Lumayan nih dapat 6 SKS ya. Sudah saya masukkan ke STARS, poin profesionalitas dapat 100. Lumayan ya. Belum nanti kalau sudah divalidasi ya, nanti semoga dapat insentif yang lumayan juga gitu kan ya, nambah-nambah beli kuota, beli apalah gitu ya. Baik teman-teman, untuk dokumentasi akan saya ambil alih.
karena di sini ada 2 slide, jadi nanti gantian ya. Aba-aba dari saya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Terima Ini kasih. tadi aku di slide berapa ya? Senyum terus ini ya. Ya, baik. Apakah sudah dapat diakhiri, Pak Era? Atau teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Saya yang ikut BPMF ini yang punya gawe hari ini nih. Iya. Dapat diakhiri, Pak Era, acara sosialisasi kita. Oke. Karena acara sosialisasi kita pada hari ini sudah selesai, dan tadi diawali dengan doa, mari kita tutup kembali dengan doa.